Buku ini diceritakan oleh Move On. Hai gengs, akhir-akhir ini saya selalu mencari buku yang menarik dan bermanfaat untuk diceritakan. Dan ini saya ketemu bukunya dengan judul Crucial Conversation atau Percakapan Krusial. Bisa juga gengs kita sebagai percakapan penting. Ini adalah salah satu buku bestseller dan sangat-sangat terkenal gengs. Penulis dari buku ini bernama Gary Patterson. Beliau adalah seorang profesor dari Universitas Stanford. Buku ini mengajarkan tentang teknik berkomunikasi gengs. Setiap orang pasti bisa berbicara, tapi apakah setiap orang bisa berbicara dengan baik? Belum tentu kan. Jadi kemampuan komunikasi juga butuh kita tingkatkan gengs. Setuju kan? Ayo kita mulai dengar apa isi dari buku ini gengs. Gengs, menurut kalian apa yang disebut sebagai percakapan krusial? Menurut penulis, ada 3 jenis percakapan yang bisa disebut sebagai percakapan krusial atau penting. Pertama adalah ketika hasil dari pembicaraan ini sangat-sangat penting. Misalnya ketika kita interview, ya kan, penting kan, kita berharap bisa diterima. Atau misalnya ketika kita ingin meminta kenaikan gaji dengan leader. Atau misalnya ini pertama kali kita ngobrol dengan calon mertua, ya kan. Contoh-contoh dari di atas adalah contoh percakapan yang hasilnya itu penting. Isi pembicaraan itu tuh penting. Kedua adalah ketika kedua belah pihak berbeda pendapat. Misalnya orang tua yang ingin meminta anaknya untuk berhenti bermain games, tapi anaknya nggak mau dengar. Ini juga dikatakan sebuah percakapan yang penting. Atau yang ketiga ini nih, yaitu ketika sebuah kondisi pembahasan sangat-sangat menegangkan atau ada pihak yang emosional. Kedua pihak tidak mau ngalah seperti saat debat atau sedang berantem. Jadi ini adalah 3 situasi yang bisa disebut sebagai percakapan krusial gengs. Gengs, pernah gak kalian ngerasain seperti ini? Kadang-kadang ketika udah selesai sebuah pembicaraan yang penting, kita baru sadar, kok tadi saya gak menyampaikan poin ini sih? Padahal ini kan penting, dan kita tuh nyesal. Atau kadang-kadang kita gugup saat mau presentasi dan kita nggak bisa menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan. Kita ngeblank dan kita nggak bisa berpikir secara jernih. Pernah nggak gengs? Pernah kan? Oke, kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya ini ada hubungan dengan masa lalu manusia, berelasi dengan kehidupan primitif pada saat masa dulu. Jadi dulu seperti ini gengs, ketika manusia berburu, terus misalnya ketemu harimau nih di hutan, kemungkinan besar yang dilakukan adalah hit atau run, menyerang harimau atau kabur. Nah, ketika kita menyerang atau lari, darah akan mengalir ke seluruh tubuh dan otak kita akan menjadi ngeblank. Kondisi seperti ini yang membuat kita nggak bisa berpikir jernih. Makanya kadang-kadang kalau kita presentasi kita gugup dan otak kita tuh ngeblank. Kita lupa dengan semua yang udah dipersiapkan. Atau misalnya ketika kita sedang berantem, sedang debat, tiba-tiba kita bingung harus membalas apa gengs. Jadi apa yang seharusnya kita sampaikan malah tidak tersampaikan. Menurut Carey, biasanya ada 2 kondisi yang terjadi ketika kita menghadapi sebuah pembicaraan yang penting gengs. Misalnya pertama, kita bisa sangat marah atau emosian. Dan ini menyebabkan hubungan kita dengan orang lain menjadi memburuk. Ketika pembicaraan selesai, kita baru sadar kalau kita tuh salah dan kita akan nyesal, ya kan? Kondisi kedua adalah kita cuman diam atau cemberut, pasif, hanya mendengarkan. Kita nggak bisa berkata apa-apa. Biasanya kita juga pasrah dan selesai pembicaraan ini, biasa kita nggak ingin ungkit lagi. Atau kita cuman menerima secara terpaksa gengs. Jadi ini adalah 2 kondisi yang menurut Carey sering terjadi. Apakah ada cara yang lebih baik untuk menghadapi sebuah pembicaraan yang penting? Menurut Carey, ada gengs. Jadi kita lihat apa yang bisa kita lakukan gengs, biar hasil dari pembicaraan ini memuaskan. Oke, menurut Carey, jika kita mau menghadapi setiap percakapan penting dengan baik, kita seharusnya bersikap jujur dan respect secara penuh terhadap lawan kita. Ya, jujur dan respect terhadap lawan kita. Oke, banyak yang mungkin akan ngerasa ini kan susah ini, situasi udah memburuk, terus bagaimana saya mau respect sama lawan saya, ya kan? Jadi buku ini akan mengajarkan 3 teknik
dalam sebuah percakapan penting. Dan ini akan saya sharing dalam 3 audio, gengs. Cara yang pertama adalah mulai dari hati atau mengendalikan emosional kita. Di dalam cara pertama ini ntar ada 3 poin, gengs. Terus cara yang kedua adalah bagaimana cara memperbaiki atmosfer yang buruk dalam sebuah percakapan penting. Dan cara yang ketiga adalah cara dalam menyampaikan isi sebuah percakapan. Setelah menguasai cara-cara di atas, kita bisa berkomunikasi secara baik dengan pasangan, dengan anak, dengan bos, karyawan, atau bahkan dengan kompetitor kita, gengs. Oke, jadi kita mulai dulu dengan cara yang pertama yang akan di-sharing pada audio pertama ini, yaitu mulai dari hati atau mengendalikan emosional kita. Pada cara pertama ini ada 2 prinsip dan 3 poin, gengs. Kita dengar dulu apa 2 prinsip pertama. Nah, ketika sedang marah, jangan berbicara atau jangan chat dengan orang lain. Saat kita sedang marah, IQ kita adalah 0, gengs. 0, jadi kita nggak bisa berpikir jernih, makanya kadang-kadang kita akan melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan. Yang kedua adalah, ketika sedang senang, jangan mudah memberikan janji. Pernah gak, gengs? Senang terus kita memberikan janji. Misalnya, kalau saya menang undian ini, ntar saya akan bagi setengah hadiahnya ke kamu, ya kan? Setelah ucapin baru nyesal. Wah, kalau sudah dapat dan kita berat hati untuk membaginya. Sadar gak, gengs? Kita akan melakukan kesalahan ini, gengs. Jadi 2 prinsip di atas, silakan diingat. Sebelum memulai sebuah percakapan penting, kontrol dulu hati kita dengan baik. Pastikan kita dalam suasana hati yang tenang. Barulah memulai pembicaraan ini, gengs. Jadi yang tadi adalah 2 prinsip. Ingat ya, gengs ya. Sekarang kita akan masuk ke 3 poin dalam mengendalikan hati ini, gengs. Poin yang pertama adalah kita harus sadar bahwa semua ketidaksenangan yang terjadi, hal yang membuat kita marah, hal yang membuat kita bad mood, itu terjadi bukan karena orang lain. Kadang-kadang sebuah masalah terjadi dan kita marah dengan orang lain, gengs. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan marah kita seolah-olah melemparkan kesalahan ini pada orang lain. Ini salahnya dia, bukan salah saya. Kalau bukan karena dia, ini nggak akan terjadi, ya kan? Nah, menurut Carey, kita harus memahami bahwa mood jelek bukan karena orang lain, gengs. Ada sebuah prinsip simple, yaitu prinsip ABC. Oke, A adalah sesuatu yang terjadi atau sebuah kejadian. B adalah pandangan kita terhadap kejadian ini. C adalah mood atau perasaan kita. Misalnya, anak kita tidak juara kelas. Terus kita sebagai orang tua kita stres dan kita marahin anak kita. Oke, apakah ada orang tua yang anaknya nggak dapat juara dan orang tuanya biasa aja? Orang tuanya ngerasa nggak apa-apa. Yang penting anak saya naik kelas dan dia sehat. Saya sudah senang. Ya, ada kan? Terus misalnya, gengs, istri marah dengan suami karena lupa membelikan hadiah pada hari pernikahan. Ngambek dan istrinya marah-marah kepada suaminya. Kok kamu lupa? Ini kan hari yang sangat penting. Dan dia marah, dia ngambek gitu, berantem mereka. Terus, gengs, apakah semua istri akan marah ketika suaminya lupa? Ada nggak istri yang merasa nggak apa-apa, yang penting saya ingat dan saya yang belikan aja dan kita masih bisa berdua kok? Ada nggak ya seperti itu? Dan dia nggak permasalahkan, ya kan? Contoh lagi, gengs. Contoh dalam pekerjaan ini, karyawan yang mengeluh di luar jam kerja kok masih harus layani rekan atau atasan saya lagi. Kok saya udah di luar jam kerja tapi saya masih harus balas-balas chat. Nah, apakah semua karyawan keberatan dengan itu nggak? Enggak kan? Nggak semua seperti itu kan? Ada nggak karyawan yang merasa nggak apa-apa kok? Selama saya masih diberi kesempatan kerja, saya akan nikmati proses kerja ini. Oke, jadi apa yang sebenarnya membuat kita marah dan kita emosian, gengs? Yaitu yang B, pandangan kita terhadap kejadian ini. Jika kita mau mengurangi rasa marah atau yang C ini, kita bukan dengan mengubah yang A, tapi kita mengubah yang B. Banyak orang yang berusaha mati-matian untuk mengubah dan menyalahkan yang A. Misalnya, anak tidak juara, marahin terus memberi les yang sangat-sangat banyak sampai anaknya itu stres. Terus misalnya hubungan dengan suami nggak baik, tiap hari ngeluhin, tiap hari berantem dengan suaminya. Ini adalah kondisi yang sering terjadi kan. Atau misalnya mengeluh terus di luar jam kerja, masih harus terus membalas atau ngurusin pekerjaan. Ini semua tidak akan mengatasi masalah, gengs. Benar kan? Ini hanya akan membuat mood kita semakin buruk.
Kalau kita berharap dengan mengubah A, mood kita akan menjadi baik dan selalu menyalahkan yang A, masalah ini tidak akan ada habisnya. Jadi kita harus menerobos hal ini. Seharusnya kita mengubah pandangan kita terhadap kejadian ini. Jangan berlebihan menanggapi ini. Terus kita juga jangan mudah menyalahkan pihak lain. Dengan begitu, mood kita akan selalu dalam kondisi yang lebih tenang. Dan bukan cuma sekedar marah-marah dan nyalain orang aja. Jadi ini adalah poin pertama dalam mengendalikan hati, gengs. Poin kedua dalam mengendalikan hati kita adalah sebelum memulai sebuah percakapan, tanyakan dulu beberapa hal ini pada diri kita, gengs. Pertanyaan pertama adalah, apa tujuan percakapan kali ini bagi saya? Kedua adalah, apa tujuan percakapan kali ini bagi lawan bicara? Ketiga, hubungan apa yang ingin dicapai setelah percakapan ini selesai? Keempat, apa yang harusnya saya lakukan untuk mencapai tujuan ini? Apakah ada yang saya rela korbanin nggak? Kalau kita udah bisa menjawab pertanyaan ini sebelum memulai sebuah pembicaraan, kita akan kembali lebih tenang lagi, gengs. Contoh, kasus ya ini ya, gengs ya. Seorang anak yang sangat suka bermain games. Sudah marah beberapa kali, tapi nggak ada gunanya. Dan ibu ini memutuskan untuk mengajak anak ini mengadakan sebuah percakapan penting. Mereka mau ngobrol. Nah, awalnya ibu ini sangat emosian, marah-marah. Tapi sebelum memulai, ibu ini menanyakan dulu beberapa pertanyaan ini pada diri sendiri. Apa tujuan yang ingin dicapai? Nah, jawabannya adalah setelah percakapan penting ini selesai, dia berharap bisa membuat anaknya fokus belajar dan kurangi bermain games. Kedua, tujuan untuk anaknya adalah membuat anaknya ngerasa ibu itu mencintai dan peduli dengan dia, dan agar dia bisa menyeimbangkan antara belajar dan main. Ketiga, hubungan setelah ini yang ingin dicapai adalah ingin membuat anak ini ngerasa dicintai dan hubungan mereka bisa semakin dekat. Yang keempat, apa yang harus dilakukan? Yaitu ibu ini harus menunjukkan pengertian dan peduli. Misalnya, sebenarnya ibu sendiri waktu kecil juga suka bermain games kok. Atau ibu tahu sekolah itu tuh capek. Nah, dengan bisa menjawab beberapa pertanyaan ini dengan baik, kita akan lebih tenang, gengs. Dalam sebuah percakapan, selalu ingat tujuan percakapan kali ini. Kenapa, gengs ya? Ada orang yang dalam sebuah pembicaraan atau sebuah diskusi atau perdebatan, dia tiba-tiba marah, terus dia banting pintu, terus dia pergi. Karena pada saat itu dia sudah lupa dengan tujuan pembicaraan itu. Dia merasa hari ini saya tersinggung dan saya harus balas. Egoisme kita membesar dan kita menyerah dalam pembicaraan ini. Dalam sehari-hari kita mungkin jarang terjadi sebuah perdebatan. Tapi kita harus selalu ingat bahwa setiap pembicaraan yang sederhana bisa jadi adalah pembicaraan yang penting. Contoh, hari ini saya ngobrol dengan leader untuk menyelesaikan masalah, bukan melampiaskan ketidakpuasan saya dalam bekerja. Hari ini saya ngobrol dengan tim untuk memberi mereka dukungan, biar mereka semangat, bukan hanya menyalahkan mereka. Hari ini saya ngobrol dengan pasangan saya untuk menunjukkan rasa peduli, bukan untuk merusak hubungan ini. Ketika setiap kali kita mau marah, ingatlah kembali tujuan kita. Ucapin beberapa kali dalam hati, misalnya kali ini adalah untuk memperbaiki hubungan, bukan merusak. Hubungan kita harus semakin baik, hubungan kita butuh lebih baik lagi. Nah, dengan seperti ini, emosional kita akan lebih terkontrol lagi, gengs. Ingat bahwa jangan mudah dibuat marah oleh orang lain. Sekali lagi, gengs, kalau kita marah, IQ kita berapa, gengs? 0, gengs. Jadi kita nggak bisa berpikir jernih dan selalu ingat dengan tujuan pembicaraan. Ini adalah poin kedua dalam mengendalikan hati kita, yaitu selalu ingat dengan tujuan pembicaraan kali ini. Oke, gengs, kita masuk lagi pada poin yang ketiga dalam mengendalikan hati kita, yaitu setiap kali berdialog sebenarnya otak kita menjalankan dua fungsi secara sekaligus. Yang pertama adalah untuk mengendalikan pembahasan atau topik pembicaraan. Satu fungsi lagi adalah untuk mengatur suasana. Nah, yang mana yang lebih dibutuhkan, gengs? Oke, jawabannya adalah yaitu fungsi yang mengendalikan suasana atau atmosfer. Misalnya dalam sebuah pembicaraan kita merasa suasana kurang membaik, lawan bicara terasa agak kaku, dia agak grogi, dan apa yang harus kita lakukan? Oke, yaitu matikan dulu fungsi yang pembahasan itu
dan aktifkan yang mengatur suasana pembicaraan. Jadi berhenti dulu untuk membahas topik tersebut dan coba alihkan kepada hal yang lain. Setelah situasi lebih membaik, baru lanjut untuk membahas pembicaraan lagi. Menurut penulis, ini adalah sebuah cara yang efektif untuk memperbaiki suasana hati kedua pihak. Pernah nggak gengs melihat anak yang diomelin sama orang tua? Anaknya udah nggak tahan sampai berteriak-teriak. Ibunya masih terus ngomelin, tidak berhenti-berhenti. Apakah kondisi seperti ini bagus? Anaknya bisa terima nggak? Nggak bisa kan? Hasilnya hampir nol. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemikiran ibunya hanya memiliki satu fungsi. Misalnya ada 2 divisi dalam sebuah kantor, mereka itu ada konflik. Dan mereka memutuskan untuk saling meeting untuk membahas masalah yang terjadi. Si A merasa ini adalah kesalahan divisi B. Si B merasa ini adalah tanggung jawab si A. Ketika pembahasan udah mulai memanas, ada salah satu anggota memberikan ide. Ayo kita break dulu yuk. Kita istirahat sebentar. Nah, saat istirahat, mereka mulai membahas hal-hal yang tidak berhubungan sama pekerjaan tadi. Misalnya mereka membahas tentang hiburan, tentang keluarga, tentang liburan, dan hubungan mereka lebih membaik. Setelah kembali meeting, kedua belah pihak lebih memahami posisi masing-masing dan pembahasan berjalan dengan lebih lancar. Kenapa dalam percakapan kadang-kadang bisa muncul sebuah bentrok? Karena kita hanya ingin segera menyampaikan isi hati kita, keluhan kita, dan komplain kita. Kita tidak memperhatikan apakah lawan bicara kita bisa terima atau enggak. Kita nggak pernah mikirin bagaimana perasaan mereka. Jadi gengs, ini adalah poin yang ketiga, yaitu manfaatkan 2 fungsi otak dengan memperhatikan atmosfer atau suasana dalam pembahasan. Baru memperhatikan apa yang mau kita sampaikan gengs. Oke gengs, coba kita review kembali apa aja yang udah kita sharing pada audio ini. Pada audio ini kita membahas cara pertama dalam percakapan penting, yaitu kita harus mulai dari hati atau mengendalikan hati kita terlebih dahulu. Ada 2 prinsip dan 3 poin. Kedua prinsip tersebut adalah, pertama, jangan terburu-buru untuk berbicara atau membalas chat orang lain saat kita sedang marah. Dan saat kita senang, jangan terburu-buru memberikan janji. Terus ketiga poin tersebut adalah yang pertama ini, prinsip ABC. Ingat bahwa ketidaksenangan kita, bad mood kita itu bukan dipengaruhi oleh hal yang terjadi atau oleh orang lain, tapi adalah bagaimana pandangan kita terhadap kejadian tersebut. Kalau memang terjadi sebuah kejadian tidak menyenangkan, cobalah untuk mengubah pandangan kita terhadap kejadian ini, membuat kita tenang dulu gengs. Baru kita fokus pada menyelesaikan masalah yang ada. Jadi bukan cuma marah, ngambek, atau nyalain orang lain aja. Dan poin kedua adalah selalu mengingat diri akan tujuan pembicaraan kali ini. Orang yang mudah marah karena dia telah menyerah akan tujuan berbicara. Poin ketiga adalah manfaat kedua fungsi atau peran otak kita dalam sebuah dialog gengs. Jika situasi tidak mendukung, matikan dulu peran atau fungsi yang membahas topik pembicaraan itu. Aktifkan yang mengatur suasana atau atmosfer. Pastikan kondisi membaik, barulah kita lanjut. Istirahat adalah cara yang lebih baik. Pada sesi sharing kali ini, ingin mengajak kita semua untuk ceritakan pengalaman kita masing-masing gengs. Coba kita ingat kembali, pernah nggak ngalamin sebuah kejadian atau karena seseorang membuat kita marah, emosi, atau bad mood? Atau sebuah hal yang tidak menyenangkan. Dan setiap kali kalau kita mikir, kita akan menjadi bad mood. Terus, bagaimana kita menjadi positive thinking dengan prinsip ABC tadi? Saya sharing sebuah kasus yang mungkin sebagian teman-teman merasakan. Kita kan berbisnis online. Sebenarnya dulu kita ada gudang di Batam dan Surabaya dan jalan secara bersamaan. Yang Batam ini berjalan dengan cukup lancar. Tapi karena kebijakan tertentu, akhirnya membuat kita terpaksa tutup yang Batam. Dan itu terjadi pada awal tahun 2020. Kita mengalami kerugian beberapa bulan dan benar-benar sangat disayangkan. Dulu sekali kepikiran ini akan jadi bad mood. Tapi sekarang dengan positive thinking, harusnya saya berubah pandangan. Seharusnya saya tetap bersyukur, untung yang Surabaya masih bisa tetap jalan. Dan bahkan kita sekarang memiliki gudang di Jakarta yang mungkin prospeknya akan lebih baik. Setelah berpikir seperti ini, saya akan menjadi lebih tenang dan positif. Ya kan?
Silakan gengs, sharing pengalaman kita masing-masing. Dan mari saling cerita pengalaman teman-teman kita dan saling memberi apresiasi atau dukungan kepada mereka. Cara-cara yang dibahas hari ini harus segera kita terapkan gengs. Kalau enggak, hanya akan sia-sia aja setelah mendengarkan. Semoga sharing audio ini bisa memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Hai gengs, banyak orang yang ingin belajar tapi malas membaca buku. Maka dari itu, Move On menceritakan buku untuk Anda. Jika Anda merasakan manfaat dari buku ini, silakan like dan subscribe akun Move On untuk mendapatkan informasi video terbaru. Bagikan juga video ini kepada orang yang Anda peduli. Mari saling belajar. Terima kasih.